Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini bosku? Apakah kalian sudah bermimpi tentang Habib Bahar? Tentang Habib Rizik? Atau Guru Gembul? Atau bahkan tentang Rocky Gerung? Jadi baik, pada video kali ini lagi dan lagi kita akan membahas tentang klan Ba'alawi, di mana Kiai Haji Imaduddin selaku orang yang pertama kali mengguncangkan klan Ba'alawi yang sampai sekarang menjadi perdebatan heboh di kalangan para tokoh-tokoh bahkan sampai pada netizen, itu kemudian memberikan tantangan kepada seluruh habaib dari klan Ba'alawi untuk melakukan tes DNA dengan tujuan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat Indonesia apakah mereka keturunan Nabi yang asli atau palsu. Tapi bagaimana tanggapan mereka? Ternyata ada yang mengatakan buat apa tes DNA, dan bahkan ada yang mengatakan tes DNA itu haram. Dan itu kemudian menjadi kritikan pedas dari sang bapak ngibul, yakni Pak Guru Gembul. Seperti apa video lengkapnya? Mari kita subscribe. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Islam Data catat dibawa oleh Wali Songo. Wahai pemuda-pemudi Garut, hai pemuda-pemudi Jawa Barat, hai pemuda-pemudi Pajajaran, hai putra-putri Siliwangi, hai putra-putri Sulawesi, hai putra-putri Maluku, hai putra-putri Papua, hai putra-putri Nusa Tenggara, hai putra-putri Bali, hai putra-putri Madura, hai putra-putri Tanah Jawa. Kalian adalah pewaris-pewaris negeri Indonesia ini. Jangan sampai kalian di negeri kalian sendiri yang direbut dari penjajah dengan darah-darah kakek-kakek kalian sendiri. Kemudian negeri ini kehormatan kalian gadaikan, kalian jadikan hal yang menghinakan. Daripada perjuangan kakek-kakek kalian sendiri, jangan menjadi budak dari bangsa-bangsa selain kalian. Tes DNA bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-Habib ini. 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko, haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad hari ini dari saudara, sekarang saya mau tanya, ini kasih gambaran. Mereka yang sudah melakukan DNA, coba suruh minta ke nagobah yang ada di dunia ini, bisa diisbat nasab dengan DNA-nya dia? Bisa, saudara. Ini ngawur, ini ngawur. So, dia menyuruh misalnya yang saya ini DNA, oke, kamu yang sudah menyatakan DNA kamu benar, coba minta ke nagobah di seluruh dunia, bisa ndak kamu dianggap Sayyid dengan DNA kamu? Nggak akan diterima, nggak akan diterima, gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab jauh, kecuali nasab dekat. Misal ya, ada satu anak direbut sama dua orang. Ini anak saya, bukan ini anak kamu, ini anak saya, ini. Yang satu mati, yang hidup ini direbut. Caranya gimana? Lah, ini akan diperiksakan dengan DNA-nya. Nanti DNA ini mendukung nasab dekat begitu. Nasab jauh nggak bisa, Wan.
jangan mau digoblok-goblok. Paham ya? Nggak bisa, dalam agama nggak boleh juga itu aja. BG pakai kitab apa yang dipakai? Ayo kalau mau DNA, lala menurut kau itu yang sudah DNA-nya, coba yang diminta sama Nagib yang lainnya, siapa yang meresmikan kau? Nggak akan bisa meresmikan dirinya sendiri dengan DNA-nya sendiri ya, karena itu udahlah, nggak ilmiah sama sekali ya. Ini kalau anda mau lelucon silakan, tapi kalau anda membahas ilmiah ya anda harus membahas dengan pakarnya ya udahlah ya, nggak usah ini kenapa sih urusan gitu mumet terus itu, nggak perlu yang tinggi urusan gitu, udah nggak perlu udah bubar ya, udah bubar nggak ada ilmiah lagi, bahas kitab yang nggak bisa, bahas ini udahlah, udah capek ya, terus saja pengajian seperti biasa, oke? Ya. Takut memastikan min sihatil ansab ats-tsabitah syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat nggak boleh, secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi, wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu, ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang, wa fardul 'uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Kemarin lalu Pak Habib Hanif Alatas itu mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa haram hukumnya untuk para Habib tes DNA. Kok aneh ya? Dan beliau juga mengatakan bahwa haram pula untuk meragukan Habib di Indonesia dan meminta kepada pemerintah Indonesia untuk melarang tes DNA untuk para Habib. Jadi pemerintah Indonesia wajib bikin undang-undang untuk melarang Habib tes DNA. Kok saya jadi bingung kenapa ya seperti itu? Padahal di negara-negara yang lain, di belahan dunia yang lain, orang baru boleh ngaku Habib kalau sudah punya sertifikat tanda tes DNA. Dan itu pun mereka tetap tidak memiliki hak privilege apapun. Heran saya, kenapa ya di Indonesia memang aneh-aneh? Oke bosku, itulah tadi video perselisihan antara Kiai Haji Imanuddin dengan klan Ba'alawi, sekaligus tanggapan guru gembul terhadap argumen dari Habib Hanif yang seakan-akan memberikan sinyal ejekan kepada Habib Hanif. Bagaimana menurut tanggapan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar kalian adalah penyemangatku. Baik, itu saja video kali ini bosku. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Mari kita subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.